Kalau nggak pusing ya bukan kuliah namanya. Oke, ini Kak Angga, alumni Politeknik STMI Jakarta Angkatan 2021 yang memiliki pengetahuan mengenai daur ulang limbah. Dan kami, kelompok 1A yang beranggotakan Yohanes, Hana, Jidan, dan Alisa. Berikut adalah presentasi dari kelompok 1A bersama Kak Angga lewat aplikasi Zoom. Jadi kami membawain tentang itu analisis limbah plastik HDPE menjadi bahan bakar cair setara bensin dengan pirolisis dengan katalis zeolit alami. Nah, di sini kenapa kami bikin poster ini? Itu tuh di latar belakang kami itu adalah penggunaan material plastik pada sektor otomotif mengalami kenaikan yang signifikan dalam industri manufaktur nasional. Di sini ada yang namanya Gakaindo, itu mencatat kebutuhan plastik otomotif yang digunakan untuk komponen kendaraan sekitar 200.000 ton per tahun. Jadi HDPE itu termasuk salah satu jenis plastik otomotif yang digunakan. HDPE sendiri itu kepanjangannya adalah High Density Polyethylene. Adalah plastik dengan termoplastik berdensitas tinggi dari etilena yang memiliki kekuatan dan ketahanan kimia yang tinggi. Dalam analisis ini menggunakan proses pirolisis, yaitu proses dekomposisi termal material organik. Nah, ini pada suhu tinggi, biasanya suhunya itu 300 sampai 1000 derajat Celcius tanpa oksigen, yang dapat mengolah plastik menjadi produk cair alternatif bahan bakar. Selanjutnya, analisis ini juga menggunakan katalis zeolit alami. Katalis ini tujuannya itu mempercepat pemecahan hidrokarbon, meningkatkan pH bensin, menurunkan suhu proses. Nah, katalis zeolit ini ditambahkan pada tahap katalitik cracking. Itu ada metodologi bang. Dari situ tuh pertama gas kolektor untuk misalkan di cairan ini tuh masih ada gas yang tersimpan. Nah di situ bakal ke gas kolektor. Berikut ini itulah yang menjadikan bahan bakar. Berdasarkan hasil penelitian, limbah plastik HDPE dapat diolah menjadi bahan bakar cair setara bensin melalui proses pirolisis dengan bantuan katalis zeolit alami. Nah dari 500 gram HDPE yang diproses ini dihasilkan fraksi minyak sekitar 11%, sedangkan residu yang terbentuk masih berupa wax atau lilin. Itu ada parameter keberhasilan dengan analisis GCMS. Nah, analisis GCMS itu terdiri dari spesifik gravitasi per poin sama plus poin, di mana spesifik gravitasi itu mengukur densitas atau berat cairan dibandingkan air. Jadi dia menentukan seberapa baik bahan bakar tersebut akan mengalir dan terbakar di ruang bakar bensin. Itu spesifik gravity. Nah, yang kedua itu per poin. Per poin itu menganalisis suhu terendah di mana cairan masih dapat mengalir. Tujuannya untuk memastikan bahan bakar tidak membeku atau mengental di dalam tangki saat suhu lingkungan turun. Terus yang ketiga itu ada flash point, suhu terendah di mana cairan menghasilkan uap yang dapat menyambar api. Terus Disimpulkan bahwa pengolahan limbah plastik HDPE melalui pirolisis merupakan solusi yang tidak hanya mengurangi permasalahan sampah plastik, tetapi juga menghasilkan energi alternatif. Proses ini sesuai dengan konsep ekonomi sirkular karena mampu mengubah limbah menjadi produk yang bernilai guna. Meskipun hasil bahan bakar cair yang dihasilkan masih terbatas, teknologi ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil di masa depan. Oke. Untuk yang pertama kan mungkin HDPE. Iya benar, dia bakal jadi cair terus jadi gas. Nah di situ di gasnya ini tuh kan di gas kolektor itu ada hidrokarbon lagi bang. Nah di situ bisa ada karbon sama air. Jadi kayak liquid fuel itu buat bahan bakar doang. Oke. Untuk gasnya tadi bakal digunakan kembali atau dibuang begitu saja? Gas yang di dalam gas kolektor yang ada karbon dan air. Oh kalau di gas kolektor itu nanti bakal dikondensasi lagi bang. Jadi dia bakal mungkin yang airnya itu berubah menjadi minyak bahan bakar. Hasil dari pirolisis ini kan bahan bakar ya. Untuk bahan bakar ini ada spesifikasinya untuk kendaraan bermotor kah, atau mobil atau pesawat atau yang lain tuh. Apakah ada spesifikasinya gitu? Ya mobil bang. Hanya Mobil yang menggunakan diesel gitu. Ya gitu bang. Dia yang menggunakan diesel bang. Oke. Berarti kadar RON-nya sekitar berapa itu? Kadar oktannya Pak? Ada rokannya bang. Apakah kalian udah bisa belum hasilnya berapa? Atau masih lagi mencari gitu? Masih dicari sih bang kalau misalnya sekarang ada rokannya bang. Ya udah, untuk mungkin bisa ditampilkan yang kadar oktannya kan ini kan hanya menghasilkan bahan bakar aja. Ini bisa diberikan informasi untuk hasil kadar oktan sekitar berapa sampai berapa seperti itu. Selanjutnya untuk ini untuk daur ulangnya apakah kalian cari dari jurnal atau dari kayak seperti kelompok satu tadi dari website atau bagaimana? Izin jawab bang, kita tuh dari kemarin udah nyari jurnal. Nah sini tuh kita ketemu ada jurnal, jadi kami nyari dari jurnal. HDPE udah banyak ya jenisnya, ada botol, ada plastik. Nah, apakah semua jenis limbah plastik HDPE semuanya bisa digunakan kah atau hanya tertentu saja? Baik bang, bisa. Kami ada banyak jurnal itu HDPE itu semua plastik bisa gitu diproduksi menjadi bahan bakar. Terus lanjut untuk masalah desain poster. Yang pertama untuk latar belakang seperti konsep tadi kan ini mungkin cukup dari saya ucapkan terima kasih atas pemaparannya dari kelompok 1A. Saya kembalikan lagi kepada Yohanes. Demikian presentasi dari kelompok 1A, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.